Halo sahabat GPIB, jumpa lagi dalam program Talking Point bersama dengan saya Argo Pandoyo. Dan sahabat, Talking Point kali ini membicarakan tentang seputar Paskah. Lihat jemaat-jemaat di 2 tahun pandemi. Berapa tahun pandemi? 2 tahun. Nah, seperti apa sih ya kira-kira perayaan ibadah Paskah yang akan dilakukan jemaat-jemaat di semua GPIB, baik di sini, di situ, di sana, di sebelah sana lagi, sampai ke sana-sana, apa sih yang dilakukannya? Ini terkait sama penerapan atau pengumuman PPKM yang berlaku di seluruh daerah dengan berbagai level-level yang berbeda gitu sahabat. Nah, kita juga akan membahas juga nih sama saat ini tentang segala sesuatunya di seputar Paskah bersama dengan Ibu Sekum. Karena di sini udah ada Ibu Pendeta Eli The Bell, Eli Pitoy The Bell ya gitu ya. Halo Ibu. Salam sehat Pak Argo, semangat. Salam sehat, semangat juga. Lagi di Ambon Ibu ya? Iya nih, saya di Ambon, jadi saya lihat, waduh, salib-salib kemana-mana nih Pak Argo. Paskah ya? Banget, keren. Ramai memang Ambon. Jangan lupa bawa Bika Ambon. Salah ya? Itu bukan dari Ambon ya? Itu Medan, Bung. Oh, itu Medan. Yeah. Cuman ada sama istilah kadang-kadang salah ditangkap gitu ya. Makanya informasi yang dengan banyak istilah harus kita tangkap nih sahabat GPIB, tangkap langsung ke sumbernya langsung, jangan dari sumber yang lain, nanti nggak nyambung kayak gitu. Di Ambon minta bawain Bika Ambon gitu Ibu Pendeta ya. Dan sahabat GPIB, kita langsung ngobrol aja nih tentang seputar Paskah lah. Dan secara sinodal nih Ibu Pendeta, di GPIB ini tema Paskah tahun ini ada apa enggak? Kalau ada, temanya apa sih? Pak Argo, kita tetap berjalan dengan apa yang kita sudah putuskan. Ya. Tema Paskah kita adalah bagian utuh dari tema GPIB, yaitu sesuai dengan KUPPG, yaitu mengoptimalkan sinergi intergenerasional GPIB dengan mengembangkan kepemimpinan misioner dalam konteks budaya digital. Baru kita breakdown-nya ke konteks apa yang mau kita lakukan. Seperti sekarang ini, kita bersinergi dulu, melihat nuansa Paskah seperti apa. Nah, disitulah Bung Argo kita lakukan apa yang bisa kita create dalam istilah optimalisasi itu. Oke, jadi jelas nih sahabat GPIB yang kayak Ibu Sekum bilang, nggak lepas dari tema GPIB tahun ini gitu. Dan kalau misalnya untuk mengingat aja nih Bu Pendeta, apa sih makna dari tema itu sendiri dikaitkan dengan Paskah? Nah, makna yang mendalam yang kita angkat yaitu ketika kita belajar kepemimpinan dan kita mau memaknai kepemimpinan misioner. Nah, penting yang dipakai oleh kita dalam tema itu adalah Yohanes 3 ayat 16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, keren nggak tuh? Dalam arti kita mau lihat pelayanan Yesus sehingga keberadaannya tidaklah sia-sia, bahwa di ujung dari kematian Yesus ada kebangkitan, dan kita masuk di narasi Paskah itu pengharapan besar hidup yang kekal. Itu nilainya. Harapan besar hidup yang kekal. Itu ya, di garis bawahi itu sahabat GPIB. Harapan yang besar hidup yang kekal. Jangan dilupa, itu sesuatu yang khusus buat kehidupan Kristiani, Bu Pendeta ya. Dan yang kalau misalnya kita lihat nih jemaat-jemaat di GPIB sendiri nih Bu,
sudah ada yang menjalankan ibadah dengan membuka ruang bagi jemaatnya untuk datang 100%. Berarti semuanya udah boleh datang, tapi juga ada yang belum. Apakah ini memang karena ada aturan khusus sinodal, mengingat pandemi belum dinyatakan menjadi endemi statusnya? Ya, terima kasih Bung Argo. Jadi kita bukan semata-mata karena dari sinodal ya atau dari sinode ya, tetapi kita harus lihat juga kondisi di mana kita harus tahu dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Oh, oke. Nah, kalau pemerintah sudah membunyikan itu, ya kita perlu ikuti. Sekalipun kita sudah kuat nih, Bung Argo, dengan bahkan gereja sangat kencang untuk melaksanakan booster ya. Kita himbau itu. Apalagi menuju endemi ini tentunya ada satu sukacita besar. Orang bisa hadir dalam pelayanan itu. Jadi kalau mau bilang ada hal khusus, tentunya kita akan bersinergi dengan pemerintah. Kalau pemerintah sudah mempersiapkan perangkat itu dengan baik, levelnya bagaimana, ya kita tinggal memandu jemaat. Karena tentunya kita nggak mau jadi sebutan klaster, Bung Argo. Jangan sampai kita dibilang begitu lagi. Makanya ada panduan yang sudah dikeluarkan oleh bidang 2 untuk melakukan hal itu, dan panduan itu berkaitan dengan ya relasi-relasi dengan satgas-satgas setempat. Kalau satgas itu sudah siapkan, ya kita tinggal lanjutkan dengan protokol kesehatan yang seperti biasa, ya cuci tangan, ukur suhu, jarak, itu masih tidak boleh dirubah dulu. Kalaupun dibilang 100%, kita jemaat yang harus bisa mengatasinya sendiri. Tentunya jangan lupa berbadan sehat. Nah, begitu. Ini menarik juga ya, kalau di perumahan pakai klaster tuh keren. Tapi kalau di saat-saat seperti ini jangan sampai ada klaster lah gitu ya. Dan memang kita udah pernah punya pengalaman seperti itu Ibu Pendeta ya, tapi memang sebenarnya itu sepihak aja. Tapi kalau misalnya dilihat sendiri nih, sekarang ini kan setiap level-level berbeda-beda. Siasat dari sinode tuh untuk jemaat-jemaat itu gimana tuh Ibu Pendeta? Ya, kami mengeluarkan panduan. Kami tidak bilang sebagai itu pakem yang harga mati gitu, Bung Argo. Kami mengeluarkan panduan karena di wilayah-wilayah kita ini berbeda-beda. Sorry Bu Argo, kemarin saya ke Manado aja, ke Minahasa itu, begitu kami foto terus mereka bilang buka masker dong. Terus saya bilang enggak lah Bu. Wah, orang Jakarta parno katanya gitu, takut. Saya bilang bukan, karena kami harus tetap jadi contoh. Saya bilang begitu, karena itu menjadi ketentuan kami. Nah, di sana sudah fine-fine aja, tapi di wilayah-wilayah tertentu kita kan harus tetap mengikuti. Jadi kami mengeluarkan panduan, tergantung dari jemaat-jemaat melihat kondisi di sana, kemudian mereka boleh mensosialisasi supaya jemaat-jemaat bisa hadir ataupun bisa juga lakukan di rumah dalam kerinduan untuk berjumpa dari satu tempat ke tempat lain, tentunya masih pada protokol yang sama supaya selesai ibadah ya kita pulang saja. Dan panduan kami menyampaikan ibadah kalau boleh berlangsung 60 sampai 90 menit saja. Jadi ada penyesuaian juga, Bung Argo. Berarti harus ada kejelian juga di tingkat jemaat melihat kondisinya gitu ya Ibu ya? Betul. Memang kalau
Misalnya kayak kita melakukan perjalanan ini sudah tidak lagi colok-colok. Nah, itu membuka ruang besar. Kalau publik saja sudah membuka ruang besar seperti itu, nah kita harusnya bersyukur ya gereja, kita masih tetap dengan peduli lindungi, scan, nggak apa-apa, tetapi itu juga untuk tetap tracing kita, untuk kita tetap lakukan bahwa kita sayang terhadap tubuh kita. Lalu kemudian ketika kita tahu kondisi kita baik, ya monggo jalankanlah dengan sukacita ajakan menggereja itu, karena menggereja itu lebih dalam daripada bergereja. Kalau bergereja, ingat, kalau menggerejakan ini loh saya datang hadir dan menikmati karya Tuhan itu. Iya. Ini saya juga sebenarnya mau tahu juga nih, Ibu Pendeta nih, adakah kewajiban atau harapan dari pimpinan di sinode terhadap jemaat-jemaat untuk aktif melaporkan perkembangan tentang kondisi di sekitarnya terkait Paskah dengan PPKM di wilayahnya? Ya, kami senang sekali itu Pak Argo, kalau ada jemaat yang bisa melaporkan, karena itu membantu kami untuk menyampaikan, karena link kita kan masih tetap dengan BNPB. Dan kalau BNPB kita masih memberi informasi ke mereka bahwa kondisi ini sudah mulai menurun, kondisi ini sudah bagus, itu kan satu berita yang nyaman. Kami tahu bahwa pemerintah juga punya data ya. Nah, lebih bagus lagi kalau kita gereja mempersiapkan itu supaya kita mau katakan bukan saja mendukung, tapi memang kita sebagai warga negara yang baik, gereja juga mengambil bagian untuk proses ini. Apalagi Paskah ini kan mau dilakukan subuh-subuh. Betul, itu dia. Tenanglah, ya saya berharap bahwa semua jemaat bisa ada dalam suasana sukacita di Paskah ini. Makanya beberapa gereja dalam liturgi kita sudah mulai mempersiapkan. Mulai dari tanggal 10 nanti sampai ke tanggal 17 kita sebutkan ada minggu persiapan menuju Paskah. Ada yang disebut dengan Rabu doa, ya. Kemudian ada Kamis Putih, kemudian ada Jumat Agung, lalu ada Sabtu Teduh atau Sabtu Hening, dan kita masuk pada sukacita kebangkitan Yesus. Itu. Ini Ibu Pendeta ngomong seperti itu, jadi saya ingat nih, di Majelis Sinode 21 ini pertama kali secara serempak diterapkan itu tadi, Rabu Abu, terus Kamis Putih gitu ya, Sabtu Hening. Cerita sedikit dong Bu, latar belakangnya. Ya, kalau mau bilang itu sih sebenarnya sudah jadi keputusan kita di PS maupun PST, bahwa hanya ketika ini muncul dengan adanya digitalisasi ini, jadi terkuak semua, padahal kita sudah lakukan sebelum-sebelumnya. Nah, secara khusus ketika kita melakukan Rabu Abu sudah ada dalam percakapan di Dake, mengantar dan mempersiapkan. Nah, kita berharap bahwa itu menjadi ruang informasi yang lebih luas kepada jemaat. Kalau mau dibilang kapan dilakukan, dalam persidangan sinode itu liturgi sudah disiapkan dari tahun 2015. Dan ada peningkatannya, apalagi masuk di 2021 ini makin mempermudah dengan ruang digital ini, akhirnya terekspos luar biasa. Begitu. Iya. Menarik ya. Ternyata udah lama disiapkan. Kita bilangnya pekan suci gitu ya. Kita mau sama-sama merenungkan proses
bagaimana Yesus yang ada dalam peristiwa penangkapan, Yesus yang bergumul, Yesus yang siap dengan dirinya bukan saja berkorban, tapi dia menunjukkan totalitasnya. Kesetiaan itu kepada Allah yang ditujukan kepada umat, dan itu menjadi energi besar untuk kita sebagai orang-orang percaya. Saya sebut energi besar karena itulah harapan kita yang tadi kita kaitkan dengan hidup kekal, bahwa di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah ketidakadilan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kondisi sosial kita, Yesus memberikan spirit besar untuk kita. Ayo. Dan menarik di situ, gumul juangnya itu, dia tidak memikirkan diri sendiri, tapi kepada banyak orang. Itu Pak Argo. Bukan main ya, sahabat GPIB, nggak rugi nontonnya, karena kita dapat pencerahan nih setiap kali Ibu Pendeta ngomong, apalagi tentang muatan-muatan spiritual di seputar Paskah ini. Tapi Bu, kalau misalnya ini dikaitkan sama penderitaan, minimal penderitaan, tapi sebenarnya juga ada yang sangat menderita untuk 2 tahun bersama pandemi dalam perayaan Paskah ini. Dari kacamata Ibu sebagai pimpinan sinode, gimana Bu perjalanan warga gereja kah, atau jemaat-jemaatnya kah, atau pimpinannya? Ya, baik, terima kasih Bung Argo. Jadi penderitaan yang dimaksudkan ini sebagai satu refleksi besar untuk kita. Sejauh mana kita punya relasi iman kita dengan Tuhan, dan bagaimana kita belajar dari Yesus yang bergumul di Taman Getsemani itu mengatakan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi dia pakai satu ungkapan yang menarik, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Ini entry point kita bahwa mau penderitaan seperti apa yang kita bicarakan selalu pada kondisi finansial. Yang kita bicarakan berkaitan dengan saya punya masa depan. Nah, adakah kita bicara soal ruang itu bersama dengan Tuhan? Kalaupun saya hidup, saya punya semuanya, apakah saya bisa melihat penderitaan lain daripada yang saya alami saat ini? Nah, penderitaan yang dimaksudkan kita sudah rasakan bahwa ada kematian, ada sakit yang berkepanjangan, kemudian kita masuk ke ruang yang lebih luas, yaitu di lingkup sosial. Ada banyak usaha-usaha yang harus dihentikan. Nah, ini jadi kepedulian besar. Masuk nggak dalam gumul dan juang kita? Secara sadar, ada perkembangan juga bahwa ruang digital itu memberikan kesempatan untuk kita belajar, kita mengeksplor diri, dan ada masa depan lain yang bisa dicapai dari proses hidup yang kita jalani. Itu sih Bung Argo. Baik. Dan sahabat GPB, kita lanjutkan lagi perbincangan kita ini dengan Ibu Pendeta Ellie Debel, Sekum dari Sinode GPIB. Ibu Pendeta. Siapa? Maaf, tadi ada sedikit gangguan rupanya. Saya diganggu rupanya. Dan kita juga mau tanya nih, ada nggak di masa-masa seperti sekarang ini, di masa-masa pasca masih dengan pandemi atau pasca menuju pandemi, saran yang bisa Ibu kasih, Ibu berikan buat warga jemaat di seluruh GPIB, terutama dalam hal perayaan Paskah, Jumat Agung? Silakan Ibu. Baik,
Terima kasih Bung Argo, saya masih tetap dengan apa yang kami sampaikan melalui pesan Paskah nanti, bahwa di suasana ini ungkapan yang disampaikan adalah hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup. Artinya kita harus berbuat. Sepanjang pandemi ini kita sudah punya banyak hal yang kita lakukan. Kita saling menopang satu dengan yang lain, berbagi kasih, dan tentunya kita sudah semakin intens untuk memperhatikan orang lain. Saya tidak bicara hanya sekedar bantu sembako, tetapi yang luar biasa adalah ketika kita melakukan kesempatan doa yang tulus, kemudian kita mengembangkan pelayanan itu, baik apa dibilang live streaming, ataupun podcast, ataupun morning dan night call, itu semua menjadi bagian utuh dari pembinaan kita. Maka jangan bosan ya, ayo, kita 2 tahun ini sebenarnya tahun untuk kita merenungkan sudah seberapa jauh relasi saya dengan Tuhan, dan Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kaum milenial, kepada adik-adik kita, pemuda-pemudi, kepada anak-anak kita. Ayo, sekolahnya semakin canggih sebenarnya, dan kita harus lihat bahwa perkembangan ini adalah anugerah Tuhan. Bagi saya itu anugerah Pak Argo, karena ya dari usia lanjut dia harus bisa mengadaptasikan diri bahwa dunia disrupt ini adalah sesuatu yang jangan dilihat negatif, tapi ayo kita punya harapan bahwa Yesus bangkit ini membawa satu kemenangan yang kuat untuk kita, sehingga yang kita lakukan adalah tetap tolong menolong satu dengan yang lain. Dan kata kuncinya adalah, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu sih, 2 tahun bersama Tuhan, dan Tuhan masih kasih kesempatan, dan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bukan main, Bu Pendeta. Itu kalau untuk warga gereja. Gimana kalau untuk pimpinan-pimpinan jemaat KMJ? Silakan Ibu. KMJ dan warga jemaat adalah satu, Pak Argo. Kalau itu pemimpinnya sudah melakukan, wow, itu jemaatnya juga mendapatkan kesempatan. Jadi pemimpin-pemimpin di jemaat akan lebih lagi punya kesempatan untuk mendialogkan itu dengan Tuhan. Karena Pak Argo, jangan lupa loh, kita pada tahun ini akan melakukan pekerjaan besar sekali, yaitu mencari pemimpin yang melayani, yaitu dalam persiapan pemilihan diaken dan penatua. Makanya semua KMJ perlu sama-sama sehati, lihat program yang kita sudah siapkan, lihat pelaksanaan yang sudah kita pandu, dan semoga proses ini akan bisa jalan baik. Begitu, Pak. Oke. Ini menarik nih kalau ngomongin pemilihan penatua dan diaken. Kalau kaitannya sama tema Paskah yang hidupku bukannya aku lagi, kayak yang tadi Ibu Pendeta sounding itu, kira-kira gimana untuk kesiapan seorang jadi pemimpin, atau harus jadi pemimpin, atau gimana caranya dan sebagainya? Silakan Ibu. Iya, ini yang saya mau sampaikan, bahwa 2 tahun ini waktu bergumul relasi saya dengan Tuhan. Lalu ketika masuk ke satu sarana pelayanan, yaitu menjadi pelayan di jemaat, menjadi pemimpin di jemaat, dia sudah mengosongkan dirinya? Enggak. Sudah siap dengan semua proses pembinaan yang ia dapatkan.
bukan saja karena 2 tahun ini ya, tapi justru berpikir baik bahwa 2 tahun ini mungkin saja dia sudah 3 periode, 4 periode, atau dia yang belum sama sekali. Nah, 4 periode itu sudah lakukan apa? Masih dilihat sebagai outsider, ataukah dia sudah masuk di dalam proses pelayanan? Kalaupun dia sudah masuk dalam proses pelayanan, apakah hanya karena jadwal dia mau melayani? Ataukah dia sudah mengatakan hidupku ini adalah menjadi bagian utuh dari pelayanan yang kita lakukan? Gereja bukan saja hanya sebagai ruang persekutuan, tapi di dalamnya ada pembinaan, di dalamnya ada penguatan, di dalamnya juga ada pengembangan-pengembangan yang terkait dengan proses hidup kita. Ada pertobatan, ada pemulihan, ada merangkul. Seperti sekarang ini kan Pak Argo, kita punya bacaan-bacaan itu adalah bacaan yang mengingatkan kita. Kita ini rapuh, kita ini fana. Satu waktu ketika kita tidak siap, maka kita akan dihilangkan begitu. Bukan dihilangkan nyawanya, tetapi akhirnya menghilang sendiri. Tetapi ketika 2 tahun ini kita memaknai, mari kita lihat bahwa Tuhan memakai kita dalam bagian pelayanan ini. Mempersiapkan diri. Salah satunya adalah mempersiapkan diri untuk bisa dipilih, dipercayakan, dan ayo melayani dengan kehendak Tuhan. Ya, soal diskusi-diskusi, perbedaan pendapat itu dinamika. Tetapi ketika kita bicara soal eksistensi iman, kita tidak bilang bukan itu karena saya. Tapi kita harus pakai ungkapan ini, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus. Nah, ini yang kita harus kerjakan bersama. Ya, sulit sih, Bung Argo, karena itu kan masih dengan beragam hal yang dia punya ya di balik kepalanya, tetapi ketika dia tahu ini untuk Tuhan, untuk sesama, untuk orang-orang yang dekat, satu jemaat itu sangat dekat ya, itu menjadi bagian yang melayani untuk hidupnya. Oke, Tuhan memakai untuk pelayanan. Jadi pelayan ya Bu ya, bukan penguasa. Jadi harus diingat. Tapi Bu Pendeta, ada loh yang mau tapi nggak kepilih, atau yang nggak mau sama sekali merasa dijorokin gitu misalnya. Sebenarnya untuk mengingatkan keberadaannya dia sebagai alat Tuhan tuh gimana sih Bu Pendeta? Iya, nah yang 2 hal yang Pak Argo sampaikan itu, mari saya kembali lagi pada relasinya dengan Tuhan. Dia tidak sekedar saya nggak mau tapi saya terpilih, kalau saya tidak terima ya kualat saya. Janganlah ambil posisi seperti itu gitu. Saya males karena rapat sampai jam 2 pagi gitu kan, berdebatnya sampai jam-jam segitu. Nah, waktu pelayanan kita kan semua waktu kita habis saat bekerja. Nah, ketika kita ada di gereja dalam persekutuan, kita tidak bilang ini sisa waktu kita. Waktu kita bekerja adalah satu paket yang Tuhan berikan. Jadi ketika terpilih, bolehlah dibilang inilah kesempatan, saya bilang kesempatan ya, kesempatan yang Tuhan berikan. Supaya kita tidak hanya menyanyi lagu hidup ini adalah kesempatan, tapi kita mengerti betul. Karena ini saya pengalaman saja, Pak Argo, kalau
Saya datang ke orang-orang yang membutuhkan pelayanan di saat-saat dia terakhir ya. Dia tidak minta macam-macam, dia cuma minta ke saya, coba Bu Pendeta baca satu nats Alkitab untuk saya. Doa untuk saya. Itu saja. Singkat, sangat jelas untuk kita. Akhir hidup kita adalah bersama Tuhan. Saat ini pun kita bersama Tuhan. Nah, kenapa kita masih lihat dijorokin, ataupun saya tidak mau tapi saya disuruh-suruh? Ya, jalanin aja. Kalau bahasanya begitu sih. Iya Bu. Ini satu lagi nih Bu. Ini kan lagi bertepatan dengan saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Ini kira-kira apa nih di masa Paskah ini sinergitas dengan orang lain gitu ya? Kalau ada kalimat itu gimana Bu supaya kita juga bisa menyenangkan di sekitar kita gitu? Iya, ini menarik Bung Argo. Saya sempat baca sih artikel bahwa Kristen dan Katolik berpuasa bersama. Sebenarnya waktu ini adalah waktu kita untuk kita tidak lihat puasa hanya sekedar makan minum, tetapi kita mulai dengan ungkapan-ungkapan itu bahwa menahan diri, emosi, berpikir yang positif dan sebagainya. Justru itulah bagian yang kita lakukan. Makanya minggu-minggu suci itu atau pekan suci itu perlu diisi dengan suasana ini. Nah, kalau kita bilang minyak goreng susah, jangan kita ributkan itu. Kita ambil alternatif lain, rebus-rebus. So, untuk tubuh juga sehat kan. Jangan sampai kita lihat, aduh minyak goreng. Nah, karena dia susah, karena kita ngomel, akhirnya dia kasih naik harga. Coba kalau kita cuekin aja, nggak usah beli, nggak usah rebus aja, panggang aja, itu kan sudah cukup bagus. Hanya ini kan pertikaian yang terjadi di luar sana, jadi kita juga ikut-ikutan, emak-emak, dan saya yakin ibu-ibu juga akan diomelin kalau bilang, kok rebus-rebus melulu. Nah, bagaimana ibu menjelaskan bahwa kalau rebus ini dia punya makna ini, dia punya suasana atau makanan, ada di dalam nats kan dibilang bahwa yang manis jangan cepat ditelan, yang pahit jangan cepat dilepeh gitu, dibuang maksud. Nah, kita punya hidup juga warna-warni. Nah, ada waktunya langka BBM, ada waktunya langka minyak goreng. Jangan sampai kita membuat itu sama rata. Waduh, dunia mau kiamat ini. Padahal kita disuruh jalan satu hari 7.000 langkah, 10.000 ya, 10.000 langkah. Nah, kenapa itu nggak digunakan gitu? Jadi kalau saudara-saudara kita yang Muslim sedang menjalankan ibadah puasa, bolehlah itu sinergitas kita ambil. Oke, kita juga bisa membagi diri untuk menjaga kualitas kita bicara, menjaga keaktifan kita, supaya kita tahu bahwa mereka juga sedang merayakan suasana mereka dalam ibadah. Nah, kita di pekan Paskah nanti itu menjadi bagian kita untuk membuat puasa itu baik. Baik, iya. Sama-sama lagi menuju kemenangan soalnya ya, Bu. Ya. Ini kalau misalnya kita ngomongin menuju kemenangan, ini kan ada tanda-tanda, ada kode-kode dari WHO kah atau Satgas 19 kah tentang endemi yang semakin katanya semakin dekat. Nah, ada nggak persiapan-persiapan dari Sinode sendiri untuk menghadapi situasi seperti ini apabila memang terjadi? Silakan Bu. Baik, ada Pak Argo
situasi ini masih tetap pada informasi protokol kesehatan. Tetap kita jalan dengan suasana itu. Kita memulai dengan 75% kehadiran. Artinya kalau sudah pada level 1, ya, panduan itu akan kita keluarkan dan kita sampaikan kepada jemaat untuk tetap menjaga itu. Protokol kesehatan ini menjadi penting karena satu, informasi dari Nats Alkitab juga, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mungkin dengan bahasa itu kita sudah nggak perlu lagi item-item yang panjang. Kalau WHO sempat bilang begitu, ayo kita sambut dengan sukacita bersama dengan keyakinan iman kita bahwa Yesus bangkit dan kita mendapatkan hidup yang baru. Nah, makna yang baru ini bukan saja new normal, tetapi kita sudah punya banyak hal yang terjadi di 2 tahun itu. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan memandu kita untuk melangkah ke waktu endemi itu. Itu Pak Argo. Oke, Ibu Pendeta Eli Rebel, Sekum, GPIB. Dan Bu, satu lagi penutup. Kira-kira Bu, sebagai closing statement, Ibu Pendeta mau bilang apa buat sahabat GPIB dimanapun mereka berada? Silakan Bu. Baik, terima kasih sahabat GPIB. Salam kompak dan sehat terus. Yang kami mau katakan adalah melaksanakan persekutuan dalam pelayanan adalah bagian utuh dari cara Yesus mempersembahkan diri di tengah-tengah dunia. Karena itu, gunakan kesempatan ini dengan baik ketika kita masuk pada pemilihan diaken penatua. Paskah membuka jalan untuk kita melakukan banyak hal, baik untuk jemaat kita maupun kepada sesama kita di luar sana. Artinya kepada bangsa dan negara ini kita tetap mendoakan, kita tetap berperan besar untuk bangsa dan negara ini, karena potensi yang Tuhan berikan bagi kita adalah potensi iman dalam kemenangan yang sudah kita jalani bersama. Dan tentunya Pak Argo, dengan situasi ini kita tetap diberi kesempatan untuk kita melayani. Gereja tetap ada. Tuhan memberkati kita. Ibu Pendeta Eli Pitoy Bell, terima kasih Ibu sudah berbagi bersama kita, sudah memberi waktu dan spirit buat kami semua. Terima kasih Ibu, sehat selalu, sehat juga terutama dalam melaksanakan pelayanannya di Ambon, lagi jalan-jalan. Baik, sahabat GPIB, demikian Talking Point untuk edisi kali ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan dan sudah menyaksikan melalui saluran-saluran media GPIB. Saya Argo, ada Arthur Thyssen, juga ada Bung Danis Aspers di sana. Kami undur diri. Salam.